Halo, apa kabar untuk Libra? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Libra tentang energi cinta segitiga. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, nggak semua harus resonate ya. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Nah, ini loh, banyak sekali teman-teman yang tidak memahami readinganku. Ternyata ya, oke, fine, nggak masalah. Makanya ini mau aku perjelas lagi ya buat teman-teman yang nggak memahami. Jadi gini, Libra di luar sana pasti ada salah satu dari kalian ada yang jadi pihak 1, 2, dan ketiga. Nah ini ya. Lalu apa ini pihak 1, 2, dan 3 ini gimana ini maksudnya? Jadi pihak 1 contoh kayak gini ya. Pihak 1, kamu sesuaikan dengan sekarang ini kamu ada di pihak yang mana gitu. Karena pihak 1 itu adalah kita memiliki pasangan di mana pasangan kita itu selingkuh. Itu pihak 1, itu kita. Kalau kamu yang jadi pihak 1, kamu memiliki pasangan dan pasangan kamu selingkuh. Kalau kamu nggak mengetahui pasanganmu selingkuh, jangan lihat readingan ini. Karena readingan cinta segitiga adalah energi khusus kalian sudah mengetahui. Ya, sudah mengetahui memang ada energi cinta segitiga. Kalau hanya dalam pikiran saja, saya mohon jangan untuk melihat readingan ini. Nah, ini ya. Oke, next ada pihak yang kedua. Apa? Siapa ini pihak yang kedua? Pihak yang kedua adalah di saat kamu ya, di saat kamu sudah memiliki pasangan dan kamu memiliki pasangan yang lain. Nah, ya. Jadi kamu sudah memiliki pasangan tapi kamu juga terhubung dengan orang lain, teman-teman ya. Oke. Lalu bagaimana dengan pihak yang ketiga? Nah, pihak ketiga adalah posisi kamu ya, bersama seseorang yang sudah memiliki pasangan. Jadi benar-benar di sini kamu harus tahu kamu ada di posisi yang mana. Apakah posisi 1, posisi kedua, dan posisi ketiga. Intinya seperti itu ya. Di pihak 1, pihak 2, ataupun pihak yang ketiga. Jadi kamu harus tahu dulu. Kalau kamu nggak tahu energi kamu sendiri, ini nggak bisa lihat readingannya. Jadi kamu harus benar-benar mengetahui. Ya, jadi kalau kamu masih ngambang, masih belum jelas, masih belum pasti bahwa pasangan kamu ini bersama orang lain, jangan lihat readingan ini. Ini readingan yang pasti-pasti aja ya. Jadi readingan di sini yang pasti-pasti aja, yang sudah jelas dan pasti ada pihak yang lain, atau jelas kamu ada di pihak yang ketiga, atau bahkan jelas kamu ada di pihak yang kedua. Untuk Libra, sekali lagi ya, biar nggak bingung ini energinya. Oke. So, aku mau lanjut reading buat teman-teman Libra. Biar nggak salah paham ya buat teman-teman. Oke. Sekali lagi, sifatnya bisa terbalik atau vice versa. Jadi nanti kamu sesuaikan dengan energi kamu ya. Kamu ada di pihak mana sekarang ini? Ya, kamu ada di pihak mana ini? Nah, oke kah aku sekarang ada di pihak 3? Nah, kayak gitu. Oke kah aku sekarang di pihak 2? Oke kah aku ada di pihak 3? Jadi sebelum reading kamu udah tahu kamu sebetulnya di posisi pihak yang mana. Nah, disesuaikan dengan readingan nanti. Oh ya kak, aku pihak 3 tapi nggak sesuai readingannya deh. Nah, kayak gitu. Oke, aku lihat dulu energinya untuk energi asmara. Oh, sorry. Dan thanks banget ya buat teman-teman. Sebetulnya itu sangat membantu aku. Jadi kalau kalian nggak jelas, nggak apa-apa bilang ya. Nanti aku akan jelaskan maksud dari cinta segitiga. Ada pihak 1, 2, 3 ini kayak gimana sih maksudnya. Jadi yang pasti-pasti aja ya yang di sini. Oke. Aku cek dulu di sini energi asmara cinta segitiga. Zodiak Libra di Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. Aku lihat ada focus on love. Look for the good in everyone. Oh, oke. Aku lihat you are limitless. You can do anything you choose. Aku melihat kamu ke trapping. Ya, aku melihat kamu kejebak dalam situasi asmara cinta segitiga di sini. Oke, jadi kayak kamu nggak bisa keluar ya, sulit untuk kamu keluar di sini untuk Libra. Jadi di sini energinya ini aku nggak tahu, ini apakah pihak 1, 2, ataupun 3 ya, paham ya? Jadi intinya aku melihat ini secara general, karena aku melihat kayak look. Focus on love, jadi kayak look for the good in everyone. Berarti intinya tuh apa ya? Ada pikiran ya, kita ngomong masalah overthinking di sini. Jadi kalau aku lihat dengan hadirnya focus on love ini sendiri tuh maaf ya, ini kayak ada suatu pemikiran cemas, takut,
kita ngomong masalah overthinking, kita ngomong masalah yang sempet gimana ya, bingung, bimbang ya, aku melihatnya seperti itu. Ada rasa kecemasan bisa juga, atau lihat kita look for the good in everyone. Jadi kayak merasa orang yang sedang kamu pikirkan ini kayak gimana ya, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begini. Nah ini aku melihat ada situasi seperti itu. Terus you are limitless, tetapi di situasi lain kamu sudah terjebak dengan energi perasaan kamu, karena aku melihat ada the union of heart. Sudah cukup dalam perasaan kamu terhadap seseorang yang sedang kamu pikirkan sekarang ini. Nah ini ya, aku melihat entah itu fokus on love ini sendiri tuh kayak bisa saja itu kayak kamu juga kalaupun kamu di pihak kedua tuh kayak kamu bingung di antara gue harus gimana nih, di antara gue udah punya pasangan tetapi gue juga sayang terhadap pihak yang ketiga. Nah ini loh ya, gue juga sayang sama pihak ketiga tapi gue juga nggak bisa melepas pihak yang pertama. Nah ini loh, bisa juga seperti itu ya. Aku melihat ada semacam kebimbangan kamu di sini untuk Libra ya. Atau memang di sini aku melihat bila kamu, maaf ya teman-teman, bila kamu menjadi pihak yang pertama atau yang ketiga, aku juga melihat ada energi itu tadi, ada kecemasan dalam diri kamu ya terhadap seseorang yang sedang kamu fokuskan ini ya, sedang kamu fokuskan. Jadi kayak merasa gelisah, bingung. Aku melihat kayak gimana ya, kamu belum cukup kuat untuk keluar dari siklus ini karena perasaan kamu cukup dalam terhadap seseorang yang sedang kamu pikirkan di sini ya. Karena kita ngomong masalah the union of heart itu jadi kayak udah perasaan kamu udah bener-bener masuk banget. Nah ini ya, sulit untuk kamu keluarkan perasaan itu, sulit kamu hilangkan perasaan itu. Oke, di sini aku mau reading. Jadi energi asmara di tarotnya, energi asmara cinta segitiga. Zodiak Libra. Oke, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke, langsung di sini aku lihat ada Four of Wands untuk kamu Libra. Ace of Wands. Ada Queen of Pentacles. Ada Five Swords. Ada Seven of Cups. Oke Libra, di sini aku nggak tahu apa yang sudah terjadi, tetapi rasanya kamu sebetulnya udah capek ya. Seperti aku bilang di sini, aku melihat ada kegelisahan dalam diri kamu. Rasanya kamu udah cukup lelah dengan situasi seperti ini, dengan hubungan yang semacam ini. Kamu sebetulnya udah capek banget ya. Aku melihatnya seperti itu. Tetapi seperti aku bilang, perasaanmu udah kayak dalam ya. Nah ini dia, udah menyatu dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan di sini ya, udah menyatu dengan orang yang kamu pikirkan sekarang ini. But aku melihat dengan hadirnya Two of Cups ini sendiri adalah situasi kamu dengan dia ini sebetulnya ya ada perasaan sama-sama sayang, bisa juga ya. Nah ini, atau bahkan ini adalah keinginan kamu untuk bersatu sama dia. Nah ini, kamu ingin bersatu kembali bersama dia. Kamu ingin ada suatu ikatan yang spesial lagi bersama dia kalau kamu pihak yang ketiga ya. Nih aku nggak tahu, nanti kita lihat dulu, karena di sini aku melihat ada Four of Wands ya. Ada situasi kamu tuh nyaman sama dia, atau bahkan kamu ini sudah berkeluarga dengan dia. Nah ini dia ya, kamu udah bersama dia, udah nyatu sama dia, kamu udah nyaman sama dia ya. Atau bahkan sebagian dari kamu sudah berkeluarga dengan dia ini loh ya. Makanya kita ngomong masalah Two of Cups, kamu udah menyatu banget sama dia ya. Nih makanya kita lihat ada Queen of Cups itu sendiri. Nah Queen of Cups ini melambangkan tentang energi di mana kamu sebetulnya ingin menjaga hubungan di sini. Jangan sampai dia lepas, atau bahkan jangan sampai hubungan ini terputus. Itu gimana caranya ya. Makanya di sini aku melihat ada energi di mana kamu berusaha untuk menyelamatkan hubungan di sini. Oke.
Oke, di sini aku memang melihat usaha kamu ya. Aku melihat udah usaha kamu di sini untuk nggak tahu ya, aku nggak, karena aku lihat ada pentacle, jadi kayak bener-bener kamu ingin masuk bener-bener ya. Kalau kamu pihak yang ketiga di sini ya, aku melihat pihak yang ketiga ini, aku melihat ada situasi hubungan antara pihak yang ketiga dan kedua. Terus terang ya, di sini aku melihat ada suatu energi hubungan antara pihak ketiga dan kedua. Nah, di sini aku melihat kalian berdua ini untuk pihak yang kedua dan ketiga ini kayak saling kayak berusaha lebih masuk lagi, deep lagi di sini. Ya, aku melihat ada suatu energi yang semacam itu. Makanya di sini aku melihat akhirnya muncul suatu kenyamanan ya teman-teman. Aku melihat suatu kenyamanan akhirnya, karena ini semakin lama semakin diasah ya energinya. Karena semakin lama semakin dalam dan semakin dalam muncul yang namanya perasaan. Nah, perasaan karena semakin diasah juga semakin dalam. Ya. Akhirnya muncul overthinking. Karena apa? Kita ngomong pihak ketiga. Ya, kita ngomong pihak ketiga di sini. Berarti intinya untuk pihak ketiga ini aku melihat memang perasaan kamu cukup dalam dengan dia. Ya. Sebagai pihak ketiga kamu cukup dalam perasaan kamu sama dia, tetapi di sisi lain dia ini memiliki pasangan. Tetapi dengan pasangannya, maaf ya, ini kayaknya cukup harmonis. Jadi nggak ada masalah lah, intinya seperti itu. Dia dengan pasangannya sebetulnya nggak ada masalah. Paham ya? Bila kami ini pihak ketiga ini, aku melihat ada suatu situasi sebetulnya dia dengan pasangannya ini nggak ada masalah. Ya. Nah, ini yang bikin kamu tuh cemas. Karena apa? Why? Karena waktu, karena komunikasi, karena mungkin perhatian dan lain-lainnya, ini yang membuat kurang sama kamu di sini. Perhatian dan lain-lainnya ini kayak kurang banget ya sama kamu. Oke, apalagi ini aku kalau melihat kamu sebagai pihak ketiga, aku nggak tahu, pokoknya pihak ketiga di sini adalah orang dari masa lalu. Paham ya? Atau bisa saja pihak ketiga ini selalu mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian saat kalian dulu tuh sering bareng bersama. Nah, ini makanya kayak pihak ketiga di sini berharap banget pihak kedua ini bisa memberikan waktu kayak dulu lagi, bisa seperti dulu lagi. Nah, ini aku melihat seperti itu. Nah, karena keinginan-keinginan seperti itu tidak bisa diberikan oleh pihak yang kedua, muncul yang namanya hubungan yang, nah, udah mulai ada gejolak di sini kalau aku lihat. Pihak ketiga dan kedua ini udah mulai gejolak. Karena apa? Pihak ketiga menginginkan situasinya seperti dulu gitu loh ya. Dulu kenapa sih ada waktu? Dulu kamu bisa selalu ada waktu atau kayak gini dan bla 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 bla. Tapi pihak kedua belum bisa memberikan. Nah, ya kan? Aku bilang pihak kedua belum bisa memberikan banyak hal. Nah, ini tapi energinya bisa terbalik loh antara pihak kedua dan ketiga. Oke. Nih, bisa saja bahkan pihak kedua ini karena mungkin kita masalah sebetulnya baik-baik saja, tapi mungkin ada rasa jenuh di situ. Paham ya? Mungkin ada rasa jenuh sehingga dia bisa mendapatkan dari pihak yang ketiga. Pihak ketiga selalu memberikan perhatian, memberikan banyak hal terhadap pihak kedua. Tetapi dengan berjalannya waktu, tiba-tiba semua yang sudah terjadi ini berkurang ya. Kapasitasnya udah mulai berkurang, pertemuan, komunikasi, dan lain-lainnya udah mulai berkurang. Ini membuat pihak kedua bertanya-tanya, why, kenapa sikap kamu berubah? Makanya kita muncul ada focus on love di sini. Apakah ada seseorang sudah? Apakah ada orang lain sudah? Apakah ada begini sudah? Ada begini sudah? Nah, ini. Karena apa? Sudah terlanjur banyak perhatian-perhatian yang sudah diterima. Karena sudah banyak kejadian-kejadian yang dulu-dulunya itu selalu ada, tiba-tiba nggak ada di sini ya. Nah, kejadian seperti inilah yang membuat kamu ini kayak oke, mundur nih. Nah, aku melihat ini adalah kamu ya. Mundur nih. Rasanya ingin mundur ya, rasanya ingin mundur. Udah deh, kayaknya mundur. Ya. Kenapa? Apa yang kamu harapkan sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, apa yang kamu harapkan sudah tidak seperti dulu lagi. Ada suatu kehidupan di mana udah nggak seperti dulu lagi. Seven of Cup, aku lihat dulu Seven of Cup. Nah, ini loh. Kamu rasanya ingin mundur, seperti aku bilang. Kamu rasanya ingin mundur di sini ya, teman-teman. Ya.
tetapi situasinya sulit buat kamu. Kamu masih bingung di sini. Oke, Seven of Cups. Oke. Kamu benar-benar di situasi yang cukup bingung ya, teman-teman di sini. Karena gini, aku melihat ada suatu harapan ya. Kan aku nggak tahu apakah ini yang mundur kamu. Kalaupun ini adalah kamu ya, berarti mungkin ini adalah sesuatu yang memang, maaf ya teman-teman, kayak harus kamu terima. Karena kemungkinan orang yang sedang kamu pikirkan ini lebih memilih yang lain. Contoh kalau kamu ini yang pihak ketiga, dia lebih cenderung untuk kembali kepada pasangannya. Tetapi kalau bukan memilih pasangannya, jadi kayak ada suatu kejadian yang harus kamu belajar dulu di sini. Nah, gitu loh. Ada suatu kejadian, karena aku melihat ada the judgment di sini sendiri ya. Kayak dia ini, kalau aku melihat kamu mau berubah nggak? Kalau kamu nggak mau berubah ya, aku nggak mau balik, ini ya kayak gitu. Ya, nih kalau dia kalau salah satu dari kalian ini antara pihak 2 dan ketiga ya teman-teman. Jadi kayak salah satunya harus pergi atau mundur karena ada suatu kejadian di mana membuat hubungan ini jadi tambah runyam. Tunggu sebentar ya. Oke, sorry. Sorry ya, tadi ada sesuatu jadi aku mau lanjut dulu di sini. Nah, jadi tadi untuk pihak yang kedua dan ketiga ya. Pihak kedua dan ketiga, tapi kalau ini pihak yang pertama, terus terang ya. Di sini ini kalau aku melihat memang ada sebuah energi memang hampir sama dengan pihak yang ketiga. Dimana hubungan rumah tangga ini kayak kamu bukan rumah tangga ya, jadi kayak apapun yang terjadi, kamu sebagai pihak yang pertama mencoba untuk mempertahankan hubungan di sini ya. Aku melihat ada situasi dimana kamu juga berusaha untuk apa ya, kayak inginnya tuh dia kayak dulu lagi itu loh, cintanya, perasaannya, hubungannya, pokoknya semuanya tuh kayak kembali seperti semula. Kalau aku lihat ada situasi seperti itu ya, aku melihat ada suatu harapan yang cukup besar dari buat kamu ya. Begitu besar harapan kamu terhadap sosok seorang ini ya, yaitu pasangan kamu sendiri. Karena apa ya, kita ngomong kalian ini udah menyatu banget ya, kalian udah menyatu banget di sini. Dan kemungkinan jika kamu ini yang pihak pertama, mungkin saja aku melihat, soalnya maaf ya teman-teman, ada Nine of Pentacle di sini. Ya, yaitu energi seseorang pihak ketiga ya, ini ya kayak berusaha untuk merebut ya pasangan kamu dari kamu di sini. Dan aku melihat kamu mencoba untuk melawannya, tapi kayak ada situasi kamu belum apa ya, lama-lama tuh kayak lelah di sini ya. Aku melihat ada kelelahan diri kamu gitu loh. Ada sesuatu yang menjadi pelajaran penting buat kamu di sini. Karena aku melihat ada Seven of Cup ya, kayak harapan kamu sekarang ini kayak untuk bersama dia. Mungkin saat ini pasangan kamu sedang berada di tangan pihak ketiga, terus terang ya teman-teman, karena pasangan kamu berada di pihak yang ketiga ya. Tetapi aku harap di sini dengan harapan-harapan itu, aku melihat juga ada the judgment ini sendiri, dimana mungkin cepat atau lambat aku melihat memang ada Five of Swords ya teman-teman di sini. Karena mungkin ada sesuatu yang jadi masalah ya, ada suatu permasalahan di pihak 2 dan 3 ini yang membuat dia ini akan kembali sama kamu di sini ya. Karena kita nggak pernah tahu hati seseorang itu seperti apa, dalamnya hati dan pikiran orang itu seperti apa. Makanya di sini aku melihat ada situasi mungkin kamu berusaha untuk mempertahankan dia lewat doa atau lewat spiritual kamu sendiri di sini ya. Oke, jadi itu untuk Libra sendiri aku akhiri ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu, dan aku harap ini nggak nggak jadi kebimbangan buat kamu atau bingung dengan readinganku ya. Kalau ada pihak 1, 2, dan 3 apa ini maksudnya? Nah ini, jadi ini memang benar-benar diterapkan buat kamu. Kamu harus tahu energi kamu ada di mana, pihak 1 kah, 2 kah, atau 3. Oke, jadi ini yang pasti-pasti aja yang memang kamu terhubung di energi cinta segitiga di sini. Oke, jadi aku akhiri buat kalian di luar sana. Oke, see you next time.